Satu lagi, sebuah kisah horor dari akun Twitter Jiku @jikumunya bercerita tentang pengalaman horor bersama hantu Belanda. Sebuah cerita yang akan membuat kalian merinding bersama-sama. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, selamat menyimak baik-baik cerita horor kali ini. Semoga terhibur dan salam horor. "Kamu bisa lihat dia?" tanya Karman, menunjuk pohon langsat di sampingnya. Sati mengangguk. Badan kecilnya bergegas menghampiri sosok cantik yang tengah bertengger di pohon langsat tersebut. "Dia yang bakal jaga kamu kalau bapak tidak ada. Namanya Waginah." "Kok perutnya berdarah? Kamu sakit ya?" tanya Sati kecil pada sosok yang terus tersenyum padanya. "Iya, dia terluka, tapi tidak apa-apa. Lukanya tidak bisa diobati," kata Karman mengelus kepala Sati. "Kenapa tidak bisa?" tanya Sati bingung. "Karena aku sudah mati," jawab Waginah yang tiba-tiba berada di hadapan Sati, membuat Sati mundur sedikit karena kaget. "Jangan begitu, nah. Dia masih kecil," kata Karman kesal melihat tingkah Waginah yang terlampau mengerikan. Sembari berdecak sebal, dia pun kembali ke atas pohon langsat. Mengerucutkan bibirnya membuat Sati tergelitik untuk berteman dengannya. Waginah sendiri, hantu Belanda yang Karman temui sewaktu dia pergi ke hutan mencari rebung. Lalu dilihatnya sosok anak kecil pucat dengan baju berenda sebatas dengkul, menggunakan sepatu balet dan kaos kaki sebatas paha. Wajahnya pucat pasi, rambutnya pirang dan membawa boneka kelinci di tangannya. Karena Karman iba melihat anak itu seorang diri dan ingin ikut, karena hanya Karman yang bisa melihatnya. Dibawanya Waginah dengan syarat tidak mengganggu keluarganya. Begitulah awal mulanya mereka dekat, hingga tanpa disadari, saat Karman memiliki anak, Sati, dia juga bisa melihatnya. Awalnya Sati hanya menatapnya, namun tidak pernah menanyakan tentang apa yang dia lihat. Sampai saat dia sudah mulai berbicara, dia menanyakannya juga. Pada saat itulah Elizabeth diberi nama Waginah, supaya dengan begitu lebih mudah untuk Karman memanggilnya. Juga supaya Elizabeth lupa akan masa lalunya yang menyakitkan. Siang hari, saat Karman pergi ke sawah, Waginah mengatakan pada Sati bahwa dia ingin bermain upacara minum teh. Sati yang tidak mengerti pun bingung. Namun saat hendak menolak, Waginah menunjukkan wajahnya yang sangat menyeramkan. Terlihat baret di bawahnya, bibirnya biru, belatung keluar dari mata dan hidungnya membuat Sati ketakutan. Semenjak diperkenalkan pada Sati dan mereka mulai bermain bersama, Waginah selalu melakukan ini berulang-ulang. Sati pernah bilang pada Karman semenjak ada Waginah, Sati menjadi tidak punya teman. Waginah juga selalu mengikutinya kemana-mana. Dan yang lebih tidak disukai Sati adalah setiap Waginah menginginkan sesuatu, lalu permintaannya itu tidak dituruti, dia selalu saja menunjukkan wajahnya yang menyeramkan. Namun, setiap Sati mengeluhkan sikap Waginah,
Karman selalu terlihat gusar. Ditatapnya mata Sati dengan tatapan kesal sembari berkata, "Begitulah caranya menjagamu. Tidak usah berteman dengan anak-anak lain. Mereka hanya ingin bersenang-senang. Jika terjadi sesuatu padamu, mereka tidak akan peduli." Sewaktu Sati kecil, hal itu hanya membuatnya sedih. Perasaan tidak dipercaya, perasaan ketidaknyamanannya yang diabaikan, juga merasa selalu menjadi pihak yang salah. Namun, saat Sati sudah beranjak dewasa, perasaan itu menjadi gumpalan amarah. Sesuatu di hatinya yang dia timbun terlalu lama kembali meledak-ledak. Puncaknya adalah sewaktu Sati ingin menikah. Waktu itu usianya 18 tahun, mungkin untuk ukuran kita sekarang, usia itu terlampau muda. Namun untuk orang kebanyakan di tahun itu, usia Sati sudah sangat umum untuk melangsungkan pernikahan dan membangun kehidupan baru bersama pasangannya. Wanita itu berani ditata. "Aku tidak mau Waginah ikut masuk ke rumah ini." Sati menatap sedih calon suaminya. Bukannya tidak pernah untuk menjauhkan Waginah dari hidupnya, namun dia terikat pada Sati entah bagaimana awalnya. Bapaknya pun hanya berkata, "Kamu itu inang, sedangkan Waginah tidak akan bisa hidup tanpa inangnya." Itulah kata-kata Karman yang selalu membuat Sati mengerutkan keningnya karena kesal. Kesal sampai tidak bisa berpikir. Namun, di tengah pemikirannya muncul satu nama yang diyakini bisa menolongnya. Sore itu, Sati bersama suaminya menemui orang pintar di kampung sebelah. Namanya Doho, orang yang dikucilkan. Namun sampai sekarang jika terjadi sesuatu, orang pasti akan menemuinya. Sati datang di sebuah rumah panggung. Mengetuknya pelan, lalu terlihatlah seseorang dengan baju serba hitam dan udeng di kepalanya. Dia mempersilahkan Sati dan suaminya untuk masuk. "Kamu bawa batur?" tanya Doho tersenyum pada sosok di sebelah Sati. Sedang suami Sati terlihat gusar. "Pokoknya saya mau itu bocah tidak ngikut saya, Mbah," kata Heri keras hingga urat di lehernya terlihat jelas. Santai saja, tidak usah pakai otot. Kamu pikir si Batur suka padamu? Tidak, jangan terlalu percaya diri. Ayo, jelaskan pokok masalahnya," jawab Doho sembari tertawa membuat suami Sati semakin kesal. "Jadi, kata bapak saya dan Batur terikat. Saya ingin lepas dari dia," kata Sati pelan. Betapa tidak, raut wajah Waginah sudah tidak enak dilihat. "Bagaimana kalau saya bilang tidak bisa?" tanya Doho. "Pasti bapakmu tidak menjelaskan kenapa kalian berdua tidak terikat," kata Doho mulai serius. "Benar, Mbah," jawab Sati. "Bapakmu hutang nyawa. Itu sebabnya dibanding membelamu, dia lebih suka membela Baturmu. Lebih jauhnya tanyakan bapakmu. Jika sudah, baru datang ke sini lagi jika masih buntu." Sati mengangguk paham. Setelahnya pergi dari rumah Doho. Dalam perjalanan Waginah memandang wajah Sati lalu bertanya, "Apa sebegitunya kamu membenciku?" tanya Waginah. "Kenapa masih tanya?" jawab Sati kesal. "Membuangku hanya akan membuatmu repot," jawabnya. Sebelum akhirnya menghilang. Sedang Doho mengamati dari kejauhan sembari tersenyum. Betapa kisah Sati dan Waginah begitu mencuri perhatiannya. Sati berjalan gusar, menemui bapaknya yang tengah mengaduk kopi. "Bapak,
hutang nyawa sama si Wagina. Terus, kenapa Wagina ikut aku? Bukannya bapak yang punya hutang nyawa? Tanya Sati menggebu-gebu. Sedang pertanyaan Sati berhasil membuat Karman menghentikan aktivitasnya. Tahu dari mana kamu? Doho. Lancang. Umpat Karman kesal. Harus lancang dulu, biar bapak mau bicara. Aku inginnya jelas, tidak abu-abu. Suruh calonmu keluar, baru bapak mau menjelaskan, kata Karman culas. Sati menyetujuinya. Disuruhnya keluar calonnya dari dapur. Walaupun kesal, akhirnya dia keluar menyisakan Karman dan Sati. Bapak hampir jatuh ke jurang saat mencari rebung. Waginah yang menolong dengan syarat dia mau ikut. Kamu tahu kan, orang akan sangat ketakutan jika dihadapkan dengan kematian. Bapak tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Sedang kenapa dia menempel padamu karena dia menyukaimu. Kelahiranmu sungsang. Itulah sebabnya ibumu meninggal. Dia yang mengasuhmu sedari bayi saat bapak harus pergi mengurus kebun. Secara tidak langsung, kalian terikat. Sati mendengarkannya dengan seksama. Namun, seperti anak pada usianya, dia akan kesal jika keinginannya tidak dipenuhi. Merajuk atau marah adalah hal lumrah untuk anak seusianya. Dia tidak berkembang karena dia sudah mati. Karena itulah bagimu dia menyebalkan. Tapi manusia dan makhluk sepertinya tidak akan bisa hidup berdampingan, Pak, sela Sati. Ya, kamu mengatakannya karena tidak berada di posisi bapak. Jika menurutmu hal itu tidak baik, carilah cara sesukamu. Apa yang sudah bapak awali, bapak juga tidak tahu cara mengakhirinya. Sati mengernyitkan dahinya. Dasar doho. Jadi inilah yang dia bilang jalan buntu. Pada akhirnya aku akan kembali lagi ke tempatnya. Sati bangkit dari tempat duduknya. Ditinggalkannya Karman yang kembali sibuk mengaduk kopinya dalam hening. Malam kian hening. Saat Sati mulai terpejam. Namun di separuh sadarnya Waginah membaringkan badan di sebelah Sati sembari menatapnya sendu. Ditatapnya Sati hingga terbangun lalu sedikit tersentak melihat Waginah yang menatapnya tidak berkedip. Aku bisa menjagamu lebih baik dari Harry. Asal kamu tahu saja, Harry memiliki niat buruk terhadapmu, kata Waginah datar. Itu sebabnya aku membencimu. Kamu terlalu membatasi kemauanku. Seakan semua orang memiliki niat buruk terhadapku, jawab Sati tajam. Dasar pribumi, kamu sudah dewasa, namun masih merajuk seperti bocah. Harusnya tanpa aku beritahu, kamu sudah mengerti betul ada yang tidak beres dengan Harry calonmu, kata Waginah bangkit dari kasur. Andai kamu tidak terlalu membatasiku, pasti kita masih bisa bersama, kata Sati pedas. Pagi-pagi sekali, Sati kembali menemui Doho tanpa Harry. Karena kebetulan hari ini Harry harus mengantar ternak ke pasar untuk dijual. Tok tok tok. Tidak lama kemudian, Doho membukakan pintu sembari tersenyum. Bukan ke arah Sati, namun ke arah Waginah. Masuk, suruh Doho pada keduanya. Langsung saja, aku mau cara supaya dia tidak lagi mengikutiku, kata Sati gusar. Kenapa terburu-buru sekali? Tanya Doho. Cepatlah Pak D, saya tidak mau berlama-lama, imbuh Sati. Sudah lama kamu tidak panggil aku Pak D, Sat. Biasanya juga mengasingkanku dengan kata Mbah, jawab Doho tersenyum kecut. Kali ini saya mohon, kata Sati memelas. Waktu aku memohon ke bapakmu untuk membantuku sedikit, beliau pun tidak mau.
Itu karena bule meninggal karena Pak D. Aku juga baru tahu tatanan keluarga saat bapak cerita semalam. Bule meninggal karena Pak D nyelamatin bayi perjanjian yang nyatanya tetap diambil angklek-angklek. Ya nyatanya Pak D-mu tidak bisa menjaga bulemu, Wati. Saya tidak mau berakhir kayak Pak D, kata Sati menunggu reaksi dari Ndoho. Biar ku beritahu sedikit, Wagina, bentengmu yang paling kuat. Jika nanti dia pergi, pasti akan susah untukmu. Dia menjagamu karena dia tidak pernah dijaga orang tuanya. Tapi jika itu tidak membuatmu tergugah, kembalikan dia ke tempat asalnya, tempat di mana bapakmu menemukannya. Ambil kain rendah yang disembunyikan bapakmu. Kembali kuburkan kain itu di mana bapakmu menggalinya, kata Ndoho pelan. Pak D tidak tahu di mana persisnya, cuma bapakmu yang tahu. Sati mengangguk paham. Bapak mungkin masih marah karena kehilangan Bule Wati, tapi aku sudah ikhlas. Pak D bisa datang ke rumah jika Pak D mau. Lambat laun, Bapak pasti bisa memaafkan. Ndoho mengangguk sembari tersenyum sendu, membiarkan Sati keluar dari rumahnya. Sesampainya di rumah, Sati langsung menuju lemari mencari kain rendah yang dibicarakan Pak D-nya. Dibongkarnya seisi lemari bapaknya. Kotak-kotak kecil, laci-laci tidak luput dari pencariannya. Sampai sesuatu terlihat dari balik bantal. Ketemu, kata Sati, mengamati kain rendah yang buluk terkena tanah, seperti potongan baju yang sudah usang. Mau kamu bawa kemana aku? Tanya Waginah kesal. Kembali ke asalmu, jawab Sati dingin. Kamu akan menyesal, kata Waginah. Kamu yang akan menyesal karena membatasi apa yang aku mau. Setelahnya, Sati menuju dapur. Dicarinya Karman yang tengah berdiam diri memangku Waginah. Bapak mau ngabisin waktu sama Waginah sebelum Waginah kamu antar pulang, kata Karman sembari menyisir rambut Waginah. Terserah, jawab Sati kesal. Sebenarnya jauh di lubuk hatinya ada keraguan untuk mengantar Waginah pulang. Terlebih saat Karman menyisir rambut Waginah dengan sayang. Namun untuk mempertahankan Waginah juga menyulitkannya untuk bersama Heri calonnya. Keesokan harinya Karman menemui Sati. Ini kuburkan, kata Karman, menyerahkan satu kotak kayu jati pada Sati. Apa ini? Tanya Sati. Ini kotak jati untuk menaruh kain rendah yang kamu bawa. Tempatnya ada di lereng gunung, di dekat jurang dekat pohon-pohon bambu. Apa yang terjadi padaku saat Waginah tidak lagi bersamaku? Tanya Sati memastikan. Sesuatu yang Waginah bentengi darimu. Hanya itu yang Waginah kasih tahu. Kamu terlahir berbeda. Jadi setelah kamu antar Waginah, biasakan dirimu dengan itu. Nantinya Waginah yang akan mengantarmu ke tempatnya, kata Karman sedih. Aku akan terbiasa, kata Sati lantang. Baguslah, kata Karman sedih. Ayo, ajak Sati pada Waginah yang bangkit dari pangkuan Karman. Waginah memandang Karman sesaat sebelum akhirnya mengikuti Sati. Waginah jalan terlebih dahulu. Dari jalan yang lenggang mereka melewati jalan setapak. Dari jalan setapak mereka melewati pohon-pohon besar. Dari pohon-pohon besar mereka mulai melewati rumput yang setinggi dada, membuat Sati sedikit takut. Seringkali Sati mengeluarkan pisau untuk memberi tanda pada setiap pohon supaya dia tidak tersesat saat pulang nanti. Kenapa dulu Bapak bisa sampai ke sini? Tanya Sati kepada Waginah memecah hening. Untuk memberi ibumu makan.
Bapakmu sangat miskin hingga tidak bisa beli lauk. Kenapa kita bisa terikat? Tanya Sati lagi. Karena aku menyukaimu. Kamu kecil dan rapuh, juga bodoh. Banyak anak membuatmu jatuh. Namun kamu masih ingin berteman dengan mereka, lalu memarahiku karena aku menjagamu. Jawab Waginah datar. Begitukah aku di matamu saat aku kecil? Tanya Sati. Iya, hampir mirip denganku. Kamu mempercayai seseorang dengan mudah, sama sepertiku. Bodoh sama sepertiku. Menjagamu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang tuaku, kata Waginah. Apa kamu mencoba membuatku iba? Tanya Sati menyelidik. Tentu tidak. Aku menceritakan bagaimana kita terikat seperti yang kamu tanyakan, jawab Waginah kesal. Tidak lama, mereka berada di tanah yang lapang, namun dekat dengan jurang. Tanah itu lapang dengan pinggiran jurang banyak ditumbuhi pohon bambu. Sedangkan di tengah-tengahnya terdapat satu pohon dengan boneka ditancapkan di salah satu rantingnya. Di bawahnya terdapat batu. Waktu Sati sampai di tempat itu, langit sudah mulai kemerahan, menandakan jika hari akan gelap. Tanpa menunggu lama, Sati mengeluarkan pisau dari dalam tasnya, mulai menggali tanah di bawah batu itu. Sedang Waginah hanya melihatnya dari atas batu. Lambat laun, mulai terlihat kain berinda yang mirip dengan kain yang Sati bawa. Dikeluarkannya kotak kayu yang dia taruh di dalam tas. Setelahnya mengeluarkan kain yang di bawahnya terdapat belati dengan gagang berwarna perak, bertuliskan "Wordless", namun tidak ada kerangka ataupun mayat dari Waginah sendiri. Melihat belati yang dipegang Sati, lambat laun Waginah berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Matanya merah, menatap marah pada belati itu. Bajunya koyak dengan darah yang terus mengalir dari bajunya. Darah juga keluar dari mulutnya, membuat Sati terperangah melihat perubahan yang terjadi pada Waginah. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Tanya Sati penasaran. Mendengar hal itu, ditariknya kepala Sati hingga hidung Waginah menempel pada hidungnya. Sedang mata mereka beradu tatap. Gelap. Itulah yang pertama kali Sati rasakan sampai suatu bayangan menariknya langsung. Pemerkosaan. Sati melihat gadis kecil dengan baju berinda yang tengah membawa boneka ditarik paksa oleh seorang berseragam lengkap. Di bawahnya, anak kecil itu pada sebuah hutan. Sati menutup matanya saat satu persatu orang yang berseragam itu mulai melecehkan Waginah. Tidak sampai di situ, Waginah yang malang. Badannya dilempar ke jurang, sedangkan bajunya dikubur di bawah batu besar. Sedang bonekanya ditancapkan di ranting kayu. Apa kamu tahu rasanya mati tanpa bisa melawan? Aku membiarkan badanku dilecehkan. Aku membiarkan mereka mengoyak bajuku. Aku membiarkan mereka membuang ragaku. Aku merasa dilukai, tidak berharga, dan dibiarkan mati sia-sia tanpa seseorang yang menjagaku. Setelahnya, rasanya sepi, tidak punya teman. Namun, semuanya berubah saat Bapak membawaku pulang. Sebelum ada kamu, dia menjagaku, mengajakku bicara. Aku mati, tapi rasanya hidup, rasanya hangat. Dia selalu bercerita tentang masalahnya padaku, mengeluh, kadang menertawakan hidup. Aku menyukainya. Begitupun saat kamu lahir, kamu begitu kecil dan menggemaskan.
Menyenangkan melihat binar di mata Bapak saat melihatmu pertama kali. Namun, setelahnya sedih karena harus kehilangan ibumu. Saat melihatmu, terngiang wajah ibumu. Begitulah dia sering meninggalkanmu. Dari situlah aku menjagamu. Seakan keajaiban bagiku saat kamu bisa melihatku. Tapi rasanya kamu terlalu cepat besar, sedang aku selalu menganggapmu bayi kecil yang mesti aku lindungi. Kamu terlahir istimewa, Sati. Mulai saat ini, aku ingin beristirahat dengan tenang. Setelahnya, kamu mesti berjalan di kakimu sendiri, tanpa aku bisa menuntunmu. Terima kasih atas cinta dan kehangatan yang kalian beri. Dengan menjagamu, menghilangkan dendam yang menggumpal di dadaku. Kini, aku bisa pulang. Tangis Sati pecah saat lambat laun tangan Waginah mulai pudar hingga menghilang. Sembari masih terisak, diangkatnya sisa baju yang masih di tanah. Mengibasnya pelan, lalu memasukkan baju ke dalam peti. Setelah menguburkannya, diambilnya kapur yang dia bawa untuk penanda jalan. Dituliskannya nama di batu tersebut, Waginah. Setelahnya, dengan masih terisak, Sati memanjatkan doa. Selamat jalan teman kecilku, kini kamu tidak sakit, juga bahagia di atas sana, ucap Sati beranjak dari batu tersebut menembus pekatnya hutan. Namun, baru saja Sati bangun, sesuatu yang aneh langsung dia alami. Dia sendirian sebelum Waginah pergi. Namun, saat Waginah pergi, hutan tampak begitu ramai. Degup jantungnya terasa bising di heningnya malam. Ditundukkan kepalanya yang tidak henti melihat sesuatu yang semestinya tidak dia lihat, sembari menenangkan badannya yang tengah gemetaran. Jadi, ini yang coba dia lindungi dariku, makhluk-makhluk yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, pekik Sati dalam hati. Jika hanya satu dan siang hari, mungkin akan sangat mudah untuk mengabaikan hal tersebut. Masalahnya, ini di tengah hutan. Dia terasing di tempat makhluk-makhluk tersebut tinggal. Diambilnya senter, mencoba untuk sebiasa mungkin seakan Sati tidak bisa melihatnya. Dicarinya tanda yang sudah dia buat di kayu. Coba dihiraukannya suara makhluk berkaki 4 dengan kepala manusia yang tengah bergelantungan mengikutinya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalimat itu terus mengalir seiring semakin beraninya makhluk mendekatinya. Sampai sesuatu berbungkus kain putih tersorot lampu senter hingga membuat Sati kaget hingga terduduk. Lihat, siapa yang ketakutan? Batur penjaganya baru saja hilang, kata makhluk yang entah apa. Mengingat Sati sibuk menyembunyikan wajahnya dengan menelungkupkan diri. Hahaha, keponakan Doho, kata suara itu semakin dekat dengan telinga Sati. Nafas Sati mulai memburu. Sati menutup telinganya. Namun saat matanya terpejam, dia masih dapat melihat ruang gelap dengan sosok tulang dengan mata merah menyala serta lidah yang menjulur. Kamu ditinggal Batur penjagamu, sedang aku ditinggal tuanku. Kita bisa saling melengkapi, katanya lirih. Sati membelalakkan matanya. Dilihatnya sepasang mata merah beradu tatap dengannya. Namun, sebelum itu Sati berpikir ini bukan hal baru. Bahkan, berulang kali Sati melihat wajah Waginah yang rusak. Belum lagi badannya yang tiba-tiba mengeluarkan belatung. Aku tidak akan punya Batur lagi dan tidak akan pernah, kata
Sati lantang. Dilanjutkannya jalan yang masih sangat jauh dari rumah. Terseok-seok, namun setidaknya dia tidak berhenti. Dia sudah sejauh ini. Sati tidak ingin terikat apapun lalu berakhir dengan nasib buruk. Berulang kali, sorot lampu senter menangkap sosok mengerikan. Kadang ada yang berjalan di sisinya. Ada yang terang-terangan menunjukkan sosoknya di tengah jalan. Seringkali Sati berhenti. Kadang berteriak, kadang sampai terjatuh. Namun, jika Waginah saja dia tolak, apalagi sosok-sosok yang dia tidak ketahui asal-usulnya. Kegigihannya membawanya ke desa. Namun, tidak berhenti di situ. Semua makhluk ada dimanapun, tidak hanya di hutan. Saat Sati berada di tengah desa pun makhluk-makhluk seakan berada dimanapun tidak terkecuali di rumahnya. Sati meneteskan air matanya tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Bule Wati?" tanya Sati sendu. Lebih untuk meyakinkan apa yang baru saja dia lihat. Sosok itu menatapnya. Sama-sama tidak percaya jika Sati dapat melihatnya. Sosok itu ringkih, penuh darah, juga penuh dengan pecahan beling. Namun, Sati masih bisa mengenalinya. Sungguh masih bisa. "Kenapa?" tanya Sati parau. "Ada sesuatu yang menahanku. Aku tidak bisa pergi," katanya sembari menangis, namun tangisnya berupa darah. "Apa itu?" "Melihat Pak Demu terbuang." "Bule tidak tenang ya?" tanya Sati gemetaran. "Bagaimana bule bisa tenang?" jawab Wati lirih. "Kenapa tidak menemui Pak D? Kenapa malah di sini?" tanya Sati bingung. "Karena aku ditanam di sini." "Siapa yang nanam?" tanya Sati. "Bapak kamu." "Kenapa?" "Karena bapak kamu mau Doho selalu merasa bersalah, terbuang dan tersisihkan. Saat dia tahu aku mati dan tidak bisa pulang, dia menanamku di sini, berkeliaran dan tidak berguna," kata Wati tajam. Sati terisak. Tidak tahu betapa bapaknya bisa sekejam itu. "Biar Sati bantu, bule ditanam di mana?" tanya Sati tidak tahu mesti membantu apa. "Di bawah belakang rumah, dekat pohon kenanga." Mendengarnya, Sati ke belakang rumah. Badannya masih penuh tanah, juga masih berkeringat karena baru saja sampai di rumah. Ditujunya belakang rumah. Didekatinya pohon kenanga. "Ketemu," pekik Sati. Saat melihat batu yang terdapat ukiran Jawa, sudah pasti di dalam sana Karman menanam Wati. Namun, baru saja Sati ingin menggali, sesuatu dari balik pohon kenanga memelototinya. Sungguh, sosoknya sangat mengerikan. Sosoknya adalah tentara Belanda tanpa kepala. Sedang kepalanya dia genggam. Kepala itulah yang memelototi Sati. Dan saat Sati mulai gemetaran, sosok itu membuka mulutnya. Dari sana keluar belatung serta kelabang. Sati berteriak kalut. "Bukan hanya aku yang ditanam di sini, bapakmu. Bapakmu menanam semua yang dia temui." "Tidak, tidak," jawab Sati yang semakin ketakutan karena makhluk yang mengepungnya semakin banyak. "Sini, ikut bapak," kata Karman. Tiba-tiba sembari menarik anaknya yang masih saja memberontak. Sati tidak bisa lagi membedakan mana yang manusia, mana yang makhluk halus. Pikirannya terlampau kacau untuk mencerna segala yang terjadi padanya hari ini. "Lepaskan, lepaskan," teriak Sati. Tiba-tiba sebuah tamparan
mendarat mulus di pipinya. "Lancang kamu, sudah kamu lepas si Wagina? Mau kamu lepas juga semua yang sudah Bapak dapat dengan susah payah?" "Hah?" tanya Karman murka. "Bapak kejam, bule tidak tenang gara-gara Bapak. Aku susah payah pulangin Wagina, tapi pas aku pulang, aku malah disambut sama bule Wati. Pak, yang namanya bersekutu sama setan itu tidak akan bikin tenang," kata Sati Parau. Tangisnya tidak berhenti melihat bapaknya bisa semengerikan seperti ini. "Bapak cuma tidak rela kehilangan bulekmu. Bapak tidak suka Doho bisa lega begitu saja. Kalau kamu mau tahu, Bapak yang ngerahkan warga supaya Doho diasingkan. Wati itu adik Bapak satu-satunya. Bapak tidak ikhlas," kata Karman tidak kalah kalut. "Tapi bule tidak tenang. Kasihan, Pak." "Kamu tidak kasihan sama Bapak. Kamu sibuk ngasihanin orang lain. Kamu tidak kasihan sama bapakmu sendiri. Kamu itu anak Bapak satu-satunya, Sat. Harusnya kamu bikin Bapak tenang. Ini sebabnya, kalau Wagina kamu biarkan pergi, sesuatu yang dia tutup dari pandanganmu harus kamu terima. Dan itu ngerusak tatanan," imbuh Karman masih dengan rasa yang kesal. "Mungkin ini cara Tuhan biar Sati menghentikan Bapak. Jangan sampai, Pak, kalau Sati mati duluan, Bapak tahan Sati dengan cara Bapak tahan bule Wati," kata Sati menatap Karman tajam. "Aku tidak peduli sama yang lain, tapi tolong biarkan bule pulang. Biarkan bule menemui Pak D supaya urusannya di dunia tuntas. Sisanya biar jadi tanggung jawab Bapak," imbuh Sati pedas. "Habis Wagina, Sati, habis itu siapa?" tanya Karman mengalah. "Tidak lagi aku meminta biar jadi dosanya Bapak," kata Sati lelah. Setelahnya Karman pergi ke belakang, menggali sesuatu di dekat pohon kenanga, diikuti Sati. Dikeluarkannya beberapa helai rambut dan potongan kuku yang dibungkus kain putih dari gundukan tanah. Setelahnya, Sati melihat sosok Wati lambat laun berubah. Beling tidak lagi terlihat di sekujur tubuhnya. Tidak ada luka dan tidak ada darah. Nampak sangat cantik seperti sebelum Wati meninggal. Jadi, yang ditunjukkan pada Sati adalah sebuah amarah. Hal itulah yang membuat Wati, juga Wagina, menjadi sosok yang mengerikan. Toh, setelah bebas mereka seperti manusia pada umumnya walau terlihat lebih pucat. "Yang tenang bule," kata Sati tulus. Sedang Wati hanya menjawab dengan senyum tipis sebelum akhirnya menghilang. Sinar matahari masuk dari celah jendela, membuatnya terbangun karena silau. Sati beranjak dari kasur sembari memegangi kepalanya yang terasa pusing karena kurang tidur. Menuju dapur. Saat hendak menuang air, suara ketukan pintu membuatnya menghentikan aktivitasnya. "Mas Heri," sapa Sati saat mengetahui jika di ambang pintu ternyata calon suaminya. "Dek, bagaimana keadaanmu?" tanya Heri. "Mas, siapa anak kecil di belakangmu?" tanya Sati terpaku. Dilihatnya, dua anak kecil yang tengah tersenyum ke arahnya. Badannya pucat, kepalanya botak. "Mas, kamu memelihara tuyul?" imbuh Sati tidak percaya. Mendengar pernyataan Sati, Heri sedikit kaget. Namun setelahnya mencoba memegang tangan Sati untuk menenangkannya. "Sat, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lepaskan." "Oh, jadi ini yang dimaksud Wagina. Pantas kamu terburu-buru sekali ingin menikah denganku. Untuk apa? Untuk ngurusin tuyulmu. Kamu tahu benar kan, Mas? Kalau kamu memelihara tuyul, aku yang akan ngelonin, aku yang bakal nyusuin, aku juga yang mesti ngurusin mereka. Astaga,
Aku ini dikutuk atau bagaimana? Semua bersekutu dengan makhluk halus. Tidak kamu, tidak Pak D, tidak Bapak. Sekarang kamu pulang. Aku tidak mau lihat kamu lagi, kata Sati murka. Sedang Heri enggan pergi mencoba terus membujuk Sati. Namun Sati enggan. Kamu takut kalau ada Waginah aku tidak akan bisa mengurus 2 tuyulmu itu kan? Itu sebabnya kamu tidak suka sama Waginah. Astaga, aku sudah membuang sosok yang jagain aku demi 2 tuyul yang bakal nyusahin aku. Pergi, kamu berdua juga pergi, jangan balik lagi, tunjuk Sati pada 2 sosok botak yang bersembunyi di balik punggung Heri. Dari balik pintu Karman tersenyum tipis. Tidak perlu diberitahu pun, Sati akhirnya memutuskan untuk tidak bersama Heri. 2 tahun kemudian, Sati menaburkan bunga pada makam sahabatnya. Dipanjatkan doa dengan Dimas di sebelahnya. Karena kepergian sahabatnya, Sati dapat melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Dengan begitu pula, Sati tahu jika Heri bukan pasangan yang tepat. Dengan itu juga, Sati bertemu dengan lelaki yang baik hatinya, juga tidak berkaitan dengan makhluk halus. Namanya Dimas, pemuda yang sempat mengantar bayi perjanjian, juga menolong satu temannya. Dialah yang akhirnya akan menikah dengan Sati bulan depan. Tidak bersekutu dengan setan adalah pilihannya sejak awal dan akan terus begitu. Tidak ada penyesalan melepas Waginah, karena dengan begitu Waginah bisa tenang, begitupun dirinya. Waginah akan terus menjadi bagian darinya dengan segala kejadian yang menimpanya. Dek, ayo pulang, ajak Dimas melihat hari sudah sore. Sati mengangguk. Setelahnya pulang. Dari kejauhan, sosok cantik berwajah Belanda memandangnya sembari tersenyum. Dia sudah besar semesta, dia Sati kecilku, sudah dewasa, katanya lirih.